Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ya, silakan Mas Ahmad untuk memimpin doanya. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Masih semangat? Untuk menambah semangat lagi, kita tepuk semangat. Masih ingat kan tepuk semangat? Ya, ayo kita lakukan sama-sama. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Kita akan memulai pelajaran. Tapi sebelum memulai pelajaran, apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Ada? Siapa saja? Baik. Ya, Bapak Kawis. Jadi pertemuan yang akan datang disuruh berangkat ya. Kemudian kamu coba cek keadaan di sekeliling kamu. Apakah kelas kamu? Kalau ada sampah, silakan diambil. Ini kita akan belajar surat Al-Alaq. Sudah tahu surat Al-Alaq itu seperti apa? Sudah? Surat Al-Alaq bunyinya bagaimana, Mbak? Yang keras, suaranya yang keras ya. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Hafalkan surat Al-Alaq. Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Alaq. Adapun indikator pencapaiannya yaitu kalian dituntut untuk bisa membaca surat Al-Alaq. Yang kedua, menuliskan ayat-ayat surat Al-Alaq. Yang ketiga, menerjemahkan surat Al-Alaq. Yang keempat, menjelaskan isi kandungan surat Al-Alaq. Yang kelima, mendemonstrasikan hafalan surat Al-Alaq dan menyajikan isi kandungan surat Al-Alaq. Itulah yang harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kamu perhatikan ilustrasi yang ada di sini. Gambar apa itu anak-anak? Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi siapa? Muhammad. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap kitab suci ini? Baca. Terus menyimak. Terus menghafal. Oke. Selanjutnya perhatikan lagi. Ini gambar apa ini? Buah hiro. Apa yang ada dalam pikiran kalian tentang buah hiro? Tempat? Ya, tempat tertawa, tempat menyendiri. Al-Alaq ini adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu keadaan masyarakat jahiliyah Arab itu sangat semrawut, suka minum minuman keras, suka judi, main perempuan, berzina, kemudian perbudakan dan lain sebagainya. Yang paling pokok adalah masyarakat jahiliyah itu menyembah berhala. Nah, keadaan ini membuat hati Nabi Muhammad SAW menjadi gelisah, bunda, memikirkan tentang perilaku masyarakat Arab. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW berhalwat. Berhalwat itu menyepi untuk menenangkan diri. Ya. Tempatnya di mana? Di Gua Hiro. Ya, paham ya? Nah, sekarang perhatikan lagi ilustrasi berikut ini. Gambar apa ini? Orang mengaji. Orang mengaji. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Mengaji. Kalian semua mengaji? Di rumah mengaji? Sudah sampai mana mengajinya? Al-Quran. Juz berapa? Juz 6, ya bagus. Kalau kamu sampai mana ngajinya? Juz aman. Surat apa? Al-Quran, ya bagus.
Ada yang masih cilik? Ada yang masih cilik? Ada, alhamdulillah, berarti kelas 6 ini pintar-pintar ilmunya. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar membaca surat Al-Alaq. Ya, tolong diperhatikan. Pak Guru membaca dulu, kalian menirukannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Ulangi. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbikal ruj'a. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha. Abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Aw amara bit taqwa. Aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ulangi. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u jabaniyata kalla. La tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Itu tadi cara membaca surat Al-Alaq. Sekarang kalian baca bersama-sama ya. Diisi di kolom di sampingnya. Kamu mencontoh tulisan surat Al-Alaq yang sudah ada di kolom samping, ditulis lagi. Langkah pengerjaannya kamu lihat di KPD. Ini ada ayat Al-Alaq, kemudian kolom sampingnya kamu tulis lagi ini di sini. Ayat yang di samping tulis lagi di sini, ya. Tulisannya yang bagus. Paham ya? Ya. Terima kasih. Silakan dikerjakan. Nah, sekarang kita akan belajar mufradatnya. Perhatikan di papan proyektor. Kita akan belajar mufradat surat Al-Alaq. Mufradat itu berarti arti per kata. Ya. Iqra artinya bacalah. Bismi artinya
dengan menyebut. Kemudian alladzi khalaqa, menciptakan. Al-insan, manusia. Min, dari. Al-aqlam, al-lama, bil-qalam. Allah, sekali-kali 3. Layak go, malaboi ke atas. Jawabnya atas ya. Gak usah dulu. Alista, apa kita? Yang ke abdan 3. Ya, baik atas. Sholat, salat. Kemudian ingkana, ala, al-huda, au, amarok, bitaqwa, ad-daba, tawalla, garok, nadia. Siapanya? Lah. Katanya atau tidak? Tutihu. Wasjud, dan sujudlah. Waqtarib, dan dekatkan diri. Itu adalah mufradat dari surat Al-Alaq. Nah, di sini setelah mempelajari mufradat, kalian disuruh untuk menerjemahkan surat Al-Alaq ayat 1. Ya, terjemahkan ya. Jangan lupa namanya ditulis dulu. Silakan namanya ditulis dulu dan terjemahkan berdasarkan mufradat yang tadi Pak jelaskan. Ada yang lupakan tentang cara pengerjaannya? Maksudnya, ini kan tadi kamu belajar mufradat ini ya, arti per kata. Nah sekarang kamu menerjemahkan per ayat. Nih, berdasarkan pengertian kamu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan per ayat diterjemahkan berdasarkan pengetahuan yang kalian dapat dari mufradat ini. Silakan coba. Ayat pertama ini mempunyai kandungan isi, yaitu kita disuruh membaca. Ya, disuruh apa? Membaca. Ya, berarti yang pertama harus kita bisa adalah membaca. Ini sesuai dengan surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Nah, Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi. Nabi Muhammad SAW itu ketika berkhalwat di Gua Hira, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, itu didatangi malaikat, namanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Wahyunya berupa apa? Wahyunya berupa surat Al-Alaq 1 sampai 5. Tadi disuruh membaca. Padahal saat itu Nabi Muhammad SAW belum bisa baca, belum bisa baca, belum bisa menulis. Maka dijuluki dengan sebutan ummi. Nah, ummi kalau biasa artinya ibu. Tapi kalau ummi di sini yang dimaksud adalah buta. Artinya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Bagaimana keadaan Nabi Muhammad ketika diberi wahyu pertama berupa perintah membaca? Kalian saja kalau misalkan tidak bisa baca Al-Quran, disuruh membaca Al-Quran, bagaimana perasaan kamu? Takut kan? Takut? Deg-deg atau keluar keringat. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Tidak bisa baca, disuruh baca oleh malaikat Jibril. Perasaannya sangat takut, keluar keringat dingin. Kemudian Nabi Muhammad pulang ke rumahnya, ke rumah istrinya. Istrinya namanya siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah kemudian minta diselimutinya. Dan itu kandungan ayat pertama. Kemudian pada ayat berikutnya, bunyinya bagaimana ayat berikutnya? Khalaqal insana min 'alaq. Artinya apa? Ya, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Kita manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging, kemudian menjadi bayi lahir menjadi kalian. Itu penciptaan manusia. Kalau Nabi Adam diciptakan dari
tanah, tapi manusia-manusia berikutnya diciptakan dari segumpal darah. Pada usia kandungan kalian di kandungan 4 bulan itu ditiupkan roh, ditulis takdirnya. Jadi apa yang terjadi terhadap kalian itu sesungguhnya sudah ditulis oleh Allah, sudah ditakdirkan. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, bunyinya gimana? Iqra wa rabbukal akram. Artinya ya, kita disuruh memuliakan Allah. Kemudian ayat berikutnya, Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Artinya Allah yang mengajarkan manusia dari yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Ya. Kayak kalian ketika belum sekolah, kamu belum bisa membaca, belum bisa menulis, tapi dengan proses belajar kalian bisa membaca dan menulis. Kemudian kandungan surat Al-Alaq ayat 6 sampai ayat 9, yaitu tentang perbuatan Abu Jahal. Tahu siapa Abu Jahal? Siapa? Pamannya Nabi. Pamannya Nabi, tapi beliau Abu Jahal itu mencoba untuk merintangi dakwah Nabi, menghalangi sholat Nabi. Ya, bahkan Abu Jahal mengancam Nabi untuk menginjak leher dan membenamkannya ke dalam tanah jika Abu Jahal melihat Nabi sedang sholat. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi sholat? Abu Jahal melihat, ternyata Abu Jahal tidak bisa mendekat. Dilalahnya antara Nabi Muhammad dan Abu Jahal itu ada parit tahu lah, apa ya, sungai lah, mana ya, sungai yang isinya api yang menyala-nyala, sehingga Abu Jahal mundur-mundur, ada api, ya, sehingga tidak bisa mengganggu sholat Nabi. Kemudian kandungan berikutnya yaitu bahwa ada orang-orang yang merasa cukup atas nikmatnya. Misalkan gini, Mas Fatih merasa sudah kaya, uangnya 1 miliar, ya, mobilnya banyak di jalan, tapi punyanya orang. Nah, itu karena kekayaannya dia lupa untuk menyembah Allah. Nah, sebagai orang Islam kita tidak boleh seperti itu. Ya. Itulah beberapa kandungan surat Al-Alaq. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, sekarang kalian bentuk kelompok. Bisa 1 meja, 2 meja jadi 1. Ya, kamu gabung aja kelompok ini. Kamu kelompoknya ini kelompok ini, gak apa-apa. Ini kelompok ini, ya. Jelas ya? Nah, kalian buat kelompok, diskusikan isi kandungan surat Al-Alaq. Setiap kelompok menulis isi kandungan surat Al-Alaq, nanti maju satu-satu, dipresentasikan dan temannya menanggapinya. Paham? Paham? Silakan dilakukan sekarang. Kalian boleh berbalik sana, bermusyawarah isi kandungan surat Al-Alaq apa saja. Silakan. Anak-anak diskusinya. Sekarang salah satu dari teman kalian maju ke sini mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan yang berani. Coba Mas Fatih, kalau Mas Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan isi kandungan surat Al-Alaq, yaitu 1. Berisi tentang perintah membaca. 2. Manusia diciptakan dari segumpal darah. 3. Tidak boleh melampaui batas. Konsentrasi. Ada lagi perempuan. Silakan. Nomor 2. Demikian tadi pelajaran hari ini.
Ya, kita sudah menulis, menerjemahkan surat Al-Alaq dan mendiskusikan surat Al-Alaq. Nah, sekarang kita simpulkan isi kandungan dari surat Al-Alaq. Di antaranya yang pertama adalah perintah untuk membaca. Yang kedua, manusia diciptakan dari segumpal darah. Yang ketiga, perbuatan Abu Jahal yang melampaui batas. Dan yang keempat, yaitu kita tidak boleh melupakan nikmat Allah. Kalau sudah diberikan rasa nikmat yang cukup oleh Allah, kita harus tetap beribadah kepada Allah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar surat Al-Qadar. Al-Qadar berarti bunyinya inna anzalna fi lailatul qadar. Nah, itu surat Al-Qadar. Nah, untuk tugas hari ini silakan kalian selesaikan LKPD yang tadi sudah dibagikan. Nah, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.